Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Eksis. Baik. Sekarang saya sedang bersama dengan salah satu narasumber kita. Sebelumnya ini sudah masuk dalam episode yang ke-15. Baik. Iya, sudah episode ke-15 dan yang pastinya ya kita akan bahas sesuatu yang baru. Oke, langsung aja silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin ini panggilannya apa? Sobat Eksis. Sobat Podsis. Oh, Sobat Podsis. Halo Sobat Podsis, kenalin aku Aulia dari tadi. Cukup itu aja. Cukup aja ya. Iya. Sudah. Mau nambah apa lagi? Baik, langsung aja sesuai dengan judulnya. Hari ini kita akan bahas seputar tentang sertifikasi halal nih. Wah, makanan aja halal kok, masa yang lihat masih belum halal? Kapan dihalalinnya ya? Oke, langsung aja baru kita bahas. Yang pertama adalah syaratnya untuk mendapatkan sertifikasi halal itu seperti apa. Silakan dijelaskan kepada Sobat Podsis. Oke, ngomongin ini ya seputar sertifikasi halal. Ketika kita mau memilih sesuatu, semuanya kan harus berstandar halal. Oh, harus dong. Gak usah jauh-jauh sana dulu. Kita sekarang ngobrolin tentang sertifikasi halal buat produk dulu ya. Nanti masalah yang halal yang lain nanti ya. Ada waktunya sendiri. Baik, langsung aja baru. Oke, jadi sertifikasi halal itu bermanfaat banget buat sobat-sobat yang mau mendaftarkan atau memperluas jangkauan pasarnya nih. Kalau misalkan contoh saya punya produk keripik jagung. Kalau biasanya dijualin ke tetangga ataupun pemasarannya masih di lingkup kecil, kalau misalkan kita sudah punya sertifikasi halal, ini bisa didaftarkan ke toko, Indomaret atau bahkan marketplace yang lebih besar. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, tadi sempat ditanyain syarat-syaratnya itu apa aja sih? Yang pasti harus punya usaha ya. Harus ya, masa Kan nggak ada mungkin usaha ya? kita mau daftar pakai apa gitu. Iya. Oke. Gak mungkin kita daftarin diri sendiri. Oh, saya halal. Saya halal gitu ya. Ya, jadi harus punya produknya. Terus tadi itu yang pastinya kita harus mengajukan permohonan sertifikasi halal. Nah, permohonan sekarang ini diajukan ke Badan BPJPH. Jadi kalau misalkan dulu itu teman-teman tahu LPOM MUI, nah sekarang itu daftarnya bisa ke BPJPH. Nah, ini Badan Penjamin Kehalalan Produk Halal. Luar biasa sekali. Jadi permohonannya itu terdiri, teman-teman harus nyiapin data usahanya. Ini data usahanya itu pelaku usaha maupun NIB, nomor induk berusaha. Nah, yang berikutnya ada nama usaha dan jenis usahanya. Contoh kalau misalkan tadi keripik jagung, keripik jagung pedas namanya, jenis usahanya makanan. Nah, terus ada daftar produk dan bahan. Kalau misalkan kita punya produk, pasti ada, produknya itu apa aja sih? Kalau di restoran itu menunya apa aja, dan yang pastinya bahan-bahannya itu harus berstandar halal. Jadi kalau misalkan sertifikasi halal itu bukan bahannya aja ternyata. Nah, pengelolaan produknya itu juga harus berstandar halal. Jadi ketika mendaftarkan produk ke sertifikasi halal, kita harus mencantumkan pengelolaannya itu seperti apa. Kalau misalkan pengelolaannya dengan tangan yang bersih atau menjaga kebersihan, terus dipastikan itu kalau misalkan membelai itu disembeli. Kayak misalkan menyembelih hewan gitu loh. Iya, penyembelihannya itu harus sesuai dengan standar Islam. Jadi dengan kalau misalkan takbir dan Iya. Nah, di situ yang terakhir ada dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, ini bakalan kalau teman-teman penasaran bisa langsung ke ptsph.halal.go.id. Nah, nanti linknya bisa dicantumin di deskripsi aja ya. Jadi sekarang itu pengurusan sertifikasi halal bisa dengan mudah lewat online. Jadi nggak perlu tuh bawa berkas gitu. Seperti zaman dulu kan seperti itu kan seribet itu yang menyebabkan orang itu maju mundur gitu loh mau mendaftar. Ternyata sekarang segampang itu ya bisa lewat online.
luar biasa sekali ya mungkin. Dilanjut nih, kalau tadi udah melakukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH, teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penetapan lembaga pemeriksa halal. Nah, ini dilakukan oleh BPJPH itu 2 hari kerja. Jadi bisa ditunggu nih. Kadang-kadang ada yang bertanya-tanya. Iya. Duh, kapan ya? Pas selesai gitu. Nah, yang berikutnya ada pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ini dilakukan oleh LPH, Lembaga Penjamin Halal. Nah, ini dilakukan selama 15 hari kerja dan dilanjut menetapkan kehalalan melalui sidang fatwa halal. Masya Allah. Jadi itu dilakukan oleh MUI. Jadi kalau dulu itu LPOM MUI itu melakukan dari awal permohonan, sekarang itu MUI udah di tahap pengesahan atau sidang fatwa halalnya itu sendiri. Ini dilakukan dalam 3 hari kerja dan yang terakhir, kalau udah bisa dijamin kehalalannya, bisa diterbitkan sertifikasi halal itu sendiri. Oh, seperti Itu sih, itu. Wah, sangat super sekali ya ternyata ya. Semuanya emang harus 100% halal ya, dan bukan hanya dari bahan bakunya, semuanya harus halal. Oke, kali selanjutnya adalah apa sih susahnya, kendalanya orang selama ini kok bisa sampai halal susah gitu loh? Seperti apa mungkin kendala-kendalanya? Oke, ngomongin kendala ini mesti selalu ditemukan ya Kak. Iya. Kadang itu yang bikin kita nggak mempertimbangkan, oh ya udah mungkin ribet, jadi nggak usah didaftarin. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang halal itu berkaitan dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh sesuatu yang halal untuk kehidupan yang benar-benar baik. Jadi kalau ada sesuatu yang ini apalagi makanan ya, apalagi makanan masuk ke mulut itu nggak halal bisa jadi menimbulkan sakit, kemudaratan dan lain sebagainya. Jadi ketika ngomongin kendalanya itu antara lain mayoritas dari kita itu banyak yang merasa sertifikasi halal itu pengajuannya lama. Pasti pernah dengar ya? Iya, sudah pengajuannya itu lama sekali, ribet sekali. Terus lamanya itu juga bisa dari awalnya teman-teman ngerasa syarat-syaratnya itu banyak banget, jadi pengurusan berkasnya itu kesulitan. Sama karena kalau sekarang kita udah masuk online ya, semua berkas-berkas itu harus kita urus sendiri dan kita upload, kita unggah ke link yang nanti bakalan muncul di deskripsi. Wah, sudah apa ya, semudah itulah masnya sekarang. Tapi seringkali itu juga kalau misalkan secara data ya Kak, masih banyak banget kuota sertifikasi halal itu yang belum benar-benar dipakai. Jadi dari pihak lembaga sertifikasi halal itu sudah menyediakan, oh iya dalam tahun ini kita agendakan untuk mengeluarkan sertifikasi halal misalnya 100. Itu belum sampai 100 itu sudah banyak yang gugur. Iya. Sayang sekali padahal itu. Iya, selanjutnya pelanggan. Apa? Keuntungan, oke. Baik, untuk yang selanjutnya adalah apa sih Mbak keunggulannya gitu deh, dan keuntungannya kalau kita ada sertifikasi halal itu apa? Oke. Tadi sempat di-spill ya di awal. Iya, kalau terkait keuntungan itu pastinya banyak banget. Kalau kita perlu banget mendaftarkan produk kita ke lembaga sertifikasi halal, karena standar halal itu kan biasanya kita nggak bisa ya lihat serta merta ketika ada nasi goreng di depan mata. Iya. Oh ini halal nggak ya? Oh iya. Nggak kayak gitu kan. Kalau kita lihat, oh ya sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau kita beli produk udah ada sertifikasi halal, logo halalnya. Iya. Itu lebih sudah yakin gitu-gitu kan. Iya. Menumbuhkan kepercayaan konsumen gitu. Betul sekali. Jadi jangkauan pasarnya bisa lebih besar dan itu insya Allah menambah keberkahan di suatu produk. Masya Allah, ya benar banget. Oke, saya rasa ini sudah sangat panjang ini ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Arum sudah meluangkan waktunya dan juga membagikan ilmunya kepada sobat Polsi juga nih ya, termasuk pada saya juga nih.
Baik, sekian dulu video pada kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Kasih_Eksis. Ya, sekian dari saya Rafirga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.